Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat adik-adik kelas 12 baik SMK, SMA atau MA sederajat yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memilih jenjang setelah lulus dari SMA, SMK ataupun MA. Perkenalkan, nama saya Gunawan Al-Fakhri dari LP3I Purwokerto. Kita adalah pendidikan vokasi dengan jaminan penempatan kerja. Bagaimana adik-adik semuanya akan kita dampingi, akan kita persiapkan untuk berani punya skill sehingga nanti adik semuanya bisa masuk, bisa berkontribusi dalam dunia kerja. Adik semuanya, saat ini kita merasakan, kita mengalami satu kondisi yang sangat luar biasa dengan adanya COVID-19 yang sangat-sangat meluluhlantahkan seluruh sendi kehidupan kita semuanya, terutama di sektor ekonomi. Yang mau nggak mau, suka nggak suka, perusahaan ataupun dunia usaha, dunia industri harus bisa mengurangi biaya dari tenaga kerjanya. Sehingga apa? Ini berakibat pada banyaknya angka pengangguran. Tapi di satu sisi, dunia pendidikan setiap tahun pasti akan meluluskan alumninya, baik itu dari SMK, SMA, ataupun dari MA, ataupun dari perguruan tinggi. Coba kita ada semuanya di Indonesia itu ada sekitar 4.000 sekian perguruan tinggi baik yang negeri ataupun yang swasta. Apabila satu perguruan tinggi itu dalam satu tahun bisa meluluskan 1.000 alumninya, maka dalam satu tahun untuk perguruan tinggi saja sudah meluluskan sekitar 4 juta pencari kerja baru. Padahal kondisi saat ini ada semuanya bahwa dunia kerja sedang mengurangi jumlah karyawannya. Menurut data BPS ada semuanya per Agustus tahun 2020 ada kenaikan sekitar 7%, jadi sekitar 9,7 juta pengangguran baru di Indonesia. Jadi ini menjadi satu keprihatinan buat kita semuanya, menjadi sesuatu yang harus kita persiapkan. Jangan sampai nanti ada semuanya pada saat lulus dari SMK, SMA atau MA itu menambah angka pengangguran lagi. Ya, ada semuanya pasti akan melihat kondisi sekarang ini bagaimana untuk masuk dalam dunia kerja itu bukan lagi gelar yang dibutuhkan, tetapi apa? Kompetensi. Kata Mas Menteri bahwa dunia kerja sekarang itu berorientasi pada bagaimana mereka punya design thinking, artificial intelligence yang kuat. Sehingga ada semua saat ini yang masih kelas 12, mau nggak mau, suka nggak suka, ada semua sudah harus menentukan mau kemana setelah lulus dari studi tingkat atas ada di semuanya. Apakah mau bekerja? Pasal bekerja mau bekerja yang seperti apa? Bekal apa yang sudah ada semuanya persiapkan. Untuk yang dari SMA mau kuliah jurusan apa? Di mana? Nanti di akhirnya mau seperti apa? Apakah ada semuanya 4 tahun? Kita coba 4 tahun ada semuanya. Habis itu lulus S1 baru mencari pekerjaan. Nah, jadi ini kondisi ada semuanya yang saat ini ada semuanya harus tahu, harus bisa membuka cakrawala berpikir ada semuanya bahwa dunia kita itu berbeda. Ya, dunia pendidikan dengan dunia kerja sangat berbeda sekali. Baik ada semuanya, saya akan perkenalkan apa itu LP3I. Jadi LP3I secara nasional berdiri di tahun 1989. Sehingga apa? LP3I sudah berusia sekitar 32 tahun sebagai pendidikan terbanyak dan terbesar untuk proses penempatan kerjanya. Jadi LP3I mengusung berani punya skill. Bagaimana alumni LP3I, lulusan LP3I akan kita bekali mereka, bagaimana mereka itu punya karakter yang akan siap masuk dalam dunia kerja. Baik ada semuanya, coba nanti saya melakukan satu perbandingan ya, lulusan dari SMA 1 Punggelan yang akan ke perguruan tinggi sama lulusan dari SMA 1 Punggelan yang akan memilih LP3I. Di sini saya coba contohkan, ada namanya Nurul sama Rizal. Nurul ini anaknya pinter, ya, anaknya pinter sehingga apa? Lulus dari SMA 1 Punggelan, dia langsung menuju ke perguruan tinggi. Berapa tahun ada semuanya perguruan tinggi untuk mendapatkan S1? Ya, kita hitung 4 tahun seperti itu ya. Jadi usia Nurul sama Rizal itu lulus SMA 1 Punggelan itu di angka 18 tahun. Sehingga nanti 4 tahun Nurul ini kuliah S1. Ya, perguruan tinggi ya monggo terserah baik negeri ataupun swasta ya. Tapi 4 tahun
Nurul ini kuliah untuk mencapai gelar S1. Setelah lulus S1 4 tahun, usia berapa ada semuanya? 22 tahun. Tapi apa? Nurul ini akan mencari pekerjaan. Tapi di sini akan saya sampaikan bedanya Rizal setelah lulus dari SMA 1 Punggelan, dia memilih LP3I. 2 tahun di LP3I, Rizal ini akan kita dampingi, akan kita berikan Mas Rizal itu 4 hal. Sehingga apa? Nanti pada saat 4 hal ini Rizal bisa sukses dalam dunia kerja. Apalagi LP3I punya departemen khusus yang akan menangani tentang penempatan kerja bagi alumni LP3I. Di LP3 ada 3 keahliannya, 3 program studi. Pertama ada di bisnis, digital business management. Yang kedua di office administration automatically, sama yang ketiga adalah di accounting informasi system. 3 hal ini, 3 prodi ini adalah yang paling banyak peminatnya untuk penempatan kerja di wilayah Banyumas Raya. Walaupun nanti proses penempatan kerja tidak hanya kita fokus di wilayah Banyumas Raya saja. Keterampilan apa yang harus dimiliki, keterampilan apa yang nanti kelulusan dari program digital business management. Yang pertama, dia menguasai terkait dengan ekspor, impor ataupun perdagangan luar negeri. Yang kedua, dia menguasai terkait dengan marketing. Ketiga, dia pun tahu terkait dengan accounting sama di perpajakannya. Yang kedua, program yang kedua adalah di accounting informasi system. Jadi ini adalah orang-orang yang fokus untuk di accounting sama di perpajakannya. Terus yang ketiga tadi office administration automatically, mereka tuh masih di personal ya, pengarsipan di manajerial. Sehingga apa? Mereka nanti bisa bekerja di bagian administratifnya seperti itu ya. Di LP3I ada semuanya untuk proses penempatan kerjanya adalah di back office, bukan di produksinya. Alhamdulillah kita sudah banyak perusahaan-perusahaan yang MOU dengan LP3 Purwokerto untuk proses penempatan kerjanya ya. Baik ada semuanya. Jadi yang kedua, setelah tadi saya sampaikan bahwa di LP3 itu ada 4 yang akan kita dampingi ada semuanya. Pertama di skill sesuai dengan jurusan dari LP3, yang kedua adalah di mental. Jadi bagaimana lulusan LP3 ini memiliki satu karakter yang kuat seperti itu ya. Sehingga apa? Mereka bisa berkontribusi, mereka bisa melakukan satu upaya yang sukses di dunia kerja. Karena apa? Dunia kerja itu berbeda dengan dunia pendidikan. Jadi bagaimana di dunia kerja ini diperlukan individu yang kuat secara mental, spiritual, dan mereka punya artificial intelligence yang cukup baik semuanya. Jadi intelektual kita, kepandaian akademik kita di waktu kita belajar di dunia pendidikan itu tidak berkorelasi langsung berpengaruh, tidak ada semuanya. Dapat tadi mental kita semuanya. Sehingga di LP3 ada namanya training soft skill. Bagaimana kita membentuk karakter mereka semuanya. Ada quantum change, bagaimana mereka merancang masa depan. Jadi di awal masuk LP3I ada semuanya akan kita dampingi, akan kita arahkan untuk membuat satu rencana masa depan. Ada semuanya 10, 15, 20 tahun ke depan mau jadi seperti apa, mau punya apa, visi kedepannya apa, visi ke depan ada semuanya apa. Jadi ini pola yang LP3 berikan. Karena apa? Pendidikan sekarang sudah harus mulai berubah. Kalau dulu ada semuanya kita dilatih di hard skill ya, baru kita akan menentukan nanti soft skill kita seperti apa, visi kita apa. Sehingga apa? Semangat, karakter itu tidak muncul. Tapi sekarang adalah dunia pendidikan sekarang harus berubah. Soft skill plus karakter baru ke hard skill. Karena apa? Lulusan LP3 mereka punya semangat, mereka punya karakter yang kuat sehingga mereka bisa berkontribusi positif di dunia kerja. Ya, yang pertama apa tadi ada semuanya? Keterampilan. Yang kedua di mental. Yang ketiga adalah di attitude semuanya. Kita ada namanya etika profesi, bagaimana unggah-ungguhnya pada saat ada semuanya bekerja di perusahaan, bagaimana komunikasi dengan pimpinan, bagaimana komunikasi dengan teman sederajat dengan ada semuanya, itu pun diatur di LP3I. Terus yang keempat ada di spiritual atau di mentoring agama. Kita ada selama 1 tahun
akan kita dampingi ada semuanya di mentoring agama. Semester pertama itu akan keluar sertifikat mentoring agama sebagai salah satu syarat penempatan kerja. Semester kedua baru nanti masuk ke nilai mentoring agama. Karena apa? LP3I visinya adalah mencetak sumber daya manusia yang profesional, beriman, dan berkarakter. Jadi lulusan-lulusan LP3I dalam 2 tahun akan kita didik mereka semuanya untuk siap masuk dalam dunia kerja. Kenapa? Dari kita sampaikan kita punya departemen yang khusus menangani tentang penempatan kerja, itu departemen CNP, Cooperation and Placement. Nah, jadi dalam 2 tahun yang semua tadi, tahun pertama, semester 1, semester 2 ada di semuanya belajarnya itu pagi atau siang. Semester ke-3 dan 4 atau di tahun kedua ada semuanya, kalau sebelum pandemi ada semuanya kita belajarnya sore hari jam 5 sampai jam 9 malam. Kenapa Kak kita belajarnya sore hari? Karena apa? Di pagi harinya ada di semuanya sudah mulai dibina oleh Departemen Penempatan Kerja, ada Departemen CNP. Plus yang semester ke-3, 4 ini ada di semuanya pun sudah mulai mempersiapkan diri untuk apa? Membuat application project atau portofolio yang nanti akan menjadi tambahan nilai lebih dari semuanya pada saat akan masuk dalam dunia kerja ya. CNP di LP3I, Departemen Penempatan Kerja itu ada 5 tugas pokoknya. Yang pertama, membina siswa tingkat 2 atau siswa senior ya. Nah, dari CNP ini akan mengundang relasi-relasi dosen kita terkait dengan apa? Materi leadership, work ethic, mental kerja, komunikasi dan negosiasi, marketing, bagaimana membuat daftar riwayat hidup yang baik dan benar sehingga apa? Bisa menjual ya, bisa menjual pada saat kita akan masuk dalam dunia kerja. Terus yang kedua apa? Selain membina siswa tingkat 2 atau tingkat senior, yang kedua adalah menempatkan kerja alumni LP3I. Yang ketiga, membina relasi perusahaan. Yang keempat, penempatan kerja lintas cabang. Jadi semuanya, walaupun nanti belajar di LP3 Purwokerto, pas saat nanti mau penempatan kerja ada semuanya harus pindah keluar kota. Selama itu masih ada LP3I itu boleh. Proses penempatan kerjanya bisa lintas cabang. Atau yang kelima ada semuanya penempatan kerja alumni berpengalaman. Ya, jadi ini tugas pokok dari Departemen Penempatan Kerja. Ada satu pertanyaan lagi, Kak, pada saat saya sudah bekerja, kalau mau masuk dunia kerja kan bukan gelar, tapi skill, kompetensi. Kalau saya mau naik jenjang karir kan butuh gelar nih Kak. Di LP3 bisa nggak lanjut ke S1 atau jenjang yang lebih tinggi? Bisa. Nah, jadi bagaimana dalam 2 tahun tadi yang kakak contohkan di Rizal, 2 tahun di LP3I, dididik untuk siap masuk kerja. Dunia di tahun kedua atau setelah lulus dari LP3 mereka bekerja sambil belajar untuk gelar formalnya. Butuh waktu 2 tahun lagi. Pas saat ada semuanya membutuhkan informasi, silahkan di sini ya. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi, ada sosial media yang bisa ada semuanya follow untuk mengetahui LP3 lebih jauh. Sekali lagi ada semuanya, hidup adalah sebuah pilihan. Setiap pilihan ada konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan semuanya. Pada saat ada semuanya ingin cepat kerja, ingin karir bergengsi, ingin mandiri sejak dini, ingin berani punya skill, LP3 Purwokerto adalah pilihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.